Kalau sekarang playernya udah banyak nih Pak, yang supporting untuk masker, terus kemudian bagaimana sih dari MSJA sendiri tingkat persaingan industri ini kan lumayan ketat, dari luar pun juga Betul. banyak ya, seperti apa Pak Sasongko? Betul, memang kalau kita lihat setelah pandemi memang ada beberapa player baru yang masuk. Dan kondisi sekarang kan agak menurun nih pemakaian maskernya. Tapi kalau kita lihat sebenarnya kesadaran masyarakat itu sudah meningkat gitu. Jadi kalau kita lihat demand sebelum pandemi dengan sekarang pasca pandemi itu sebenarnya sudah meningkat cukup banyak. Dibandingkan sama-sama normalnya, kondisi normalnya sekarang sudah artinya belum bahwa pandemi dan sekarang setelah pandemi ini sekarang sudah peningkatannya lumayan jadi pandemi besar. sangat tinggi, setelah pandemi itu sudah di atas dari normal sebelum pandemi. Oke, dari tahun 2020 sebelumnya gitu ya Pak ya. Ya. Dan itu menurut saya trennya akan terus meningkat karena adalah health concern semakin meningkat di masyarakat. Memang dari segi persaingan, bahwa industri non-woven seperti yang kita jelaskan tadi sebenarnya sudah banyak eksis di Indonesia, termasuk kita ini, dan banyak sudah dipakai. Tapi kalau kita lihat rasio dari jumlah produksi kapasitas dan pemakaian dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada di Indonesia, itu masih relatif rendah kita dibandingkan dengan negara-negara tetangga atau negara maju yang lainnya begitu. Jadi artinya menurut kita melihat dari sudut pandang kita bahwa peluang untuk growth pemakaian per kapita itu masih cukup besar. Seiring dengan menaiknya taraf hidup masyarakat nantinya. Jadi sebenarnya kalau kita melihat ke depan peluang-peluang apa yang kita masih bisa optimiskan, ya banyak sih aplikasi. Bukan hanya mungkin medical sekarang sudah pada tahap penurunan dan normalisasi. Tapi banyak industri-industri ke depan yang kita masih bisa lihat seperti construction ya. Construction kita juga main banyak untuk infrastruktur. Produk kami banyak seperti airport, seaport terakhir ini IKN kita juga berpartisipasi. Support apa berarti di IKN untuk pembangunan infrastruktur ya Pak ya? Itu sejenis kain yang tebal, ya, tidak seperti itu tebal, tapi dia untuk soil reinforcement, biasanya untuk tanah-tanah untuk memperkuat struktur tanah sebelum ada bangunan di atasnya. Jadi banyak ya ternyata ya, bukan hanya medical saja, tetapi juga untuk infrastruktur juga masuk di dalamnya begitu ya. Betul, termasuk otomotif, mobil itu banyak memakai non-woven kita. Nah ini setelah nanti listing, setelah nanti IPO, ini apa yang mau digenjot nih Pak? Apa yang mau diincar dan kenapa akhirnya memutuskan setelah dari 97 tadi Anda mention untuk go public sekarang? 27 tahun loh baru memutuskan go public. Ya, kalau untuk masalah itu kan sebenarnya kita dulu sudah menjadi long term planning kita sih. Oke, someday kita akan go public begitu. Cuman masalah waktunya kita belum tentukan. Cuman untuk masalah yang tadi kita ini mau genjot di sisi mana nih? Karena kita sudah masuk di bisnis-bisnis itu sudah lama ya. Seperti yang tadi kita masuk dari satu aplikasi, aplikasi berikutnya, dan kita sudah kenal customer dan hubungan sudah lama. Jadi kita akan grow bersama mereka. Ya, jadi kita masih akan menjaga multiple application ini ke depan. Dengan begitu, ada tingkat peningkatan proyek, katakan infrastruktur ke depan yang akan cukup masif di masa depan, berarti kita akan mempersiapkan bagaimana untuk meningkatkan kapasitas untuk infrastruktur ini. Gambaran growth yang akan diincar apalagi setelah nanti akan go public di 2024 ini akan seperti apa Pak Sasongko? Jadi kita melihat bahwa yang kemarin itu secara umum rasio pemakaian non-woven di Indonesia per kapita masih rendah. Itu kita melihat karena memang penggunaan dari masyarakat itu rasionya masih kecil. Dari contohnya dari popok masih mungkin rasionya masih sedikit di bawah dari negara-negara Singapura atau Malaysia atau Thailand. Jadi kita kepinginnya nanti setelah IPO kita bisa lebih terbuka luas dan bisa bekerja sama untuk boosting market ini, karena kadang market ini juga perlu didorong dari availability produk. Jadi kita
karena produk kami tidak bisa langsung dipakai, kita memerlukan kerjasama dengan converting sebagai part of supply chain supaya sampai ke masyarakat. Jadi kita bisa mendorong, converting company, produk-produk yang memakai produk kami untuk bisa membuat produk-produk yang lebih banyak, lebih inovatif untuk didistribusikan ke masyarakat. Sehingga masyarakat bisa memakai lebih banyak lagi produk-produk sehari-hari yang memakai non-woven. Oke, ini semacam sesuatu hal yang unik ketika memilih untuk listing atau untuk IPO di awal tahun 2024. Yang kita tahu bahwa nanti akan ada banyak perubahan lah ya terkait mengenai pemerintahan kita. Banyak tahun politik mungkin sebagian besar perusahaan justru malah hold action gitu ya, menunggu dulu segala sesuatu yang uncertainty menjadi certainty gitu ya. Tetapi ternyata MSJA ini memilih untuk IPO di awal tahun. Seperti apa nih Pak? Harapan, gambarannya juga gitu ya. Kenapa kok berani men-challenge gitu untuk IPO benar-benar di awal tahun, benar-benar early sekali, early year banget. Ya, itu masalah waktu saja ya, karena waktunya yang tahun ini tepat atau tahun depan tepat sama-sama kita tidak tahu. Tapi yang kita harapkan adalah ya kita masih berharap optimis bahwa pemerintah ke depan siapapun nanti akan tetap menjalankan pembangunan dan kalau memang kita mau menuju Indonesia emas, contohnya 2045 kita menjadi ekonomi 5 besar dunia atau something. Kita melihat masih banyak sekali yang harus kita bangun.